Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Well, today aku masih mau lanjutin lagi ngebahas tentang beasiswa unggulan. Nah, kalau kemarin aku udah share tentang sertifikat yang perlu diupload, terus di strategi, terus esai yang amat sangat penting banget ya. And then sekarang ini yang cukup krusial juga adalah mengenai proposal studi. Well, teman-teman pejuang beasiswa, untuk proposal studi ini aku tulis sudah lama, dan kalau ditanya riset aku sekarang tentang ini atau tidak, jawabannya tidak. Riset aku beda dari apa yang aku tulis sekarang, the reality right now. Oke, langsung aja. Untuk proposal studi ini sebenarnya dari pihak BU-nya itu tidak ada format khusus atau format tertentu atau juga format baku. Nah, pengalaman aku dan teman-teman aku yang lolos di beasiswa unggulan ini, khususnya di program yang S2. Kalau S3 aku belum ketemu ya programnya. Maksudnya belum ketemu teman yang seprogram BU. Terus aku discuss about essay sama proposal studinya ya. Tapi kalau untuk teman-teman S2-nya banyak dan kurang lebih ya sama seperti ini. Well, aku studi itu di ITS. Jadi di sini aku menggunakan logo-logo pakainya ITS karena studinya kan di ITS. Nah, untuk proposal studi ini sebenarnya ini itu riset aku ketika aku S1, tapi aku upgrade. Jadi aku tuh nggak buat ulang. Buat teman-teman yang mau buat ulang dari awal ya silahkan gitu, but at the time my time is really limited. Singkat banget waktunya. Seperti biasa beasiswa unggulan itu buka hanya 2 minggu. Jadi I haven't prepare untuk proposal study before. Jadinya ya aku mengupgrade penelitian aku dari S1 gitu. Aku upgrade sedikit gitu karena I believe that untuk yang S2 kan aku kan bakal berubah gitu. Jadi ya beginilah. Untuk proposal studi ini nggak ada bab 2-nya. I mean that nggak ada tinjauan pustakanya gitu. Kita langsung lihat apa aja yang ada di proposal studi ini ya teman-teman. Jadi biar kelihatan isinya apa aja, dan teman-teman silahkan kalau mau ngikutin format ini feel free, boleh banget. Yang pertama cover, as usually ini biasa sama. Kalau untuk cover ini teman-teman mau rata kiri, karena kalau di ITS ini sebenarnya harusnya rata kiri, tapi aku masih ke bawah nuansa ketika aku S1 pakainya rata tengah. Jadi ini disesuaikan aja dengan universitasnya masing-masing untuk proposal studinya, karena emang di BU kan tidak ada format yang baku. Oke, and then ini langsung ke bab 1, pendahuluan. Terus latar belakang. Ya, latar belakang ini seperti teman-teman biasa menulis ya, menulis sebuah latar belakang untuk melakukan sebuah penelitian itu gimana. Oke, ini aku cerita tentang latar belakang dari penelitianku. And then udah latar belakang, masalahnya itu apa, what is the problem. Nah, buat teman-teman, kalau menurut aku tuh disesuaikan dengan tren saat ini. Jadi biar penelitian-penelitian itu tuh selalu up to date, terbaru, atau penelitian itu sesuai dengan keadaan di lingkungan teman-teman semua. For example, kalau untuk riset aku ini sesuai dengan sesuai dengan keadaan di lingkungan aku ketika S1 gitu, dengan bahan bakunya bagas tebu, terus dengan limbah industri. Ini related banget dengan lingkungan aku ketika S1 atau di kotaku. And then purpose, apa sih tujuan dari penelitian ini? Ini as usual lah, biasa ya. And then manfaatnya apa? Nah, kalau reviewer menurut aku tuh ya nggak mungkin baca dari bab 1 sampai bab 3 semuanya dibaca. The point paling bab 1 sama anggaran biayanya yang terakhir itu berapa, itu aja sih sebenarnya.
Oke, bab 2 langsung ke metode. Jadi as I told before, nggak ada tinjauan pustakanya karena kan ukuran yang diupload itu cukup besar kan, cukup kecil gitu. Jadi kalau kebanyakan kan nanti kebesaran, karena emang tidak ada format baku sih. Oke, kalau untuk sepengetahuan aku juga, kalau kayak proposal pendanaan, misalnya teman-teman mengajukan pendanaan di mana gitu, itu memang nggak ada tinjauan pustakanya sih, jarang banget ya. Contoh kayak karya tulis ilmiah gitu, lomba-lomba karya tulis ilmiah kayak gitu kan jarang ya, yang tinjauan pustakanya itu yang banyak ditulis, itu kan jarang. Metodologi penelitian ini as usual lah, sama waktu dan tempat, alat dan bahan, skema. Nah ini aku emang bener-bener udah buat banget skemanya, skema penelitiannya, terus skema pelaksanaannya itu gimana, pokoknya udah seniat itu waktu itu, sampai prosedur penelitiannya, sampai rancangan percobaannya, sampai cara menghitung si hasilnya nanti itu gimana. Ini benar-benar sudah saya tuangkan di proposal studi saya. Jadi tidak hanya proposal studi tentang ini udah, nggak gitu. Jadi semaksimal mungkin mengerjakannya. Oke, sama ini perhitungannya nggak usah. Terus sampai analisis yang digunakan itu apa, analisis yang dipakai nanti untuk uji dari penelitian teman-teman semua itu apa. Terus langsung ke bab 3. Nah, as I told before, paling juga reviewer itu baca bab 1 dan bab 3. Kalau untuk metode itu paling sekilas aja deh, dibalik-balik aja kayak saya tadi melihat ya, kan nggak mungkin dicek satu-satu. Ini perhitungannya gini itu kan nggak mungkin ya. That's really impossible, karena thousands yang daftar, malahan puluhan ribuan deh kayaknya yang daftar. Jadi it's really impossible for them to check one by one. Nah, di sini untuk bab 3 anggaran biaya penelitian. Nah, kalau di tahun 2021 itu memang ada anggaran biaya penelitiannya itu tuh berapa. Tapi tidak ada format bakunya. So that's why ini aku mengarang. Aku dengan cara aku sendiri. Teman-teman kalau punya cara tersendiri silahkan, up to you, it's okay, karena tidak ada format bakunya ya. Oke. Nah, untuk biaya penelitian ini aku pecah jadi biaya karena aku basicnya adalah chemical engineering, dimana risetnya itu memang based on laboratory, jadi memang berdasarkan laboratorium banget. And aku belum menemukan sih kalau untuk penelitian S1 atau S2 nya itu yang enggak based on laboratory ya, atau yang cuman review jurnal kayak gitu, belum sih, aku belum menemukan. Most of my friends itu ya based on laboratory, dan seluruh teman-teman S1 dan S2 aku ya based on laboratory. Yang pertama aku pecah dari biaya bahan, biaya analisis. Nah, kalau untuk di based on laboratory itu kan biaya analisis itu analisis dari material yang dari hasil dari hasil riset kita gitu, dianalisis. Nah, kalau untuk teman-teman yang non science or non engineering, silahkan ini disesuaikan, atau yang IT ya berarti disilahkan. Kalau yang IT misalnya membeli domain, beli apa itu disesuaikan aja. Atau misalnya yang keguruan, kalau keguruan aku belum begitu paham ya untuk risetnya. Kalau untuk anggarannya lebih kemana, mungkin penyusunan kurikulum atau buat angket atau gimana ya. Kalau untuk yang sosial ya bisa ya, tergantung yang kuantitatif atau kualitatif penelitiannya, jadi dananya disesuaikan saja. Jadi dilihat volumenya, terus harga satuannya berapa, nanti dikalikan dan totalnya sekian. Nah, untuk biaya riset saya karena untuk beasiswa unggulan ini kan menurut saya beasiswanya juga nggak yang begitu besar ya kalau untuk skala S2. Jadi saya hanya buat 35 juta aja. Tapi sebenarnya kalau ini dikerjakan it's more than 35 millions.
bakalan lebih dari 35 juta, but it's okay. Jadi disesuaikan saja sama teman-teman untuk proposal studinya ini biayanya berapa. Oke, just all thanks untuk proposal studinya. Silahkan teman-teman untuk coba buat rancangannya. Kalau mau ikutin caraku juga silahkan, karena ya alhamdulillah at that time dengan cara ini aku bisa lolos gitu sih. Yang penting ketika nanti interview dapat dipertanggungjawabkan, karena kalau dari proposal studi and then esainya nggak bagus, kalian bakal kalah di seleksi administrasi. Karena apa? Karena kalau untuk di beasiswa unggulan itu tidak ada tes tertulisnya. Jadi ketika seleksi administrasi ya kalian langsung interview dan langsung pengumuman. Beda dengan beasiswa unggulan yang ada tes tes tertulisnya gitu. Jadi ada screeningnya lagi. Kalau ini kan enggak. Ketika nggak menarik di administrasi ya udah buang-buang aja gitu. So that's why pastikan buat topik yang menarik dan up to date, and then buat esainya juga yang up to date, terus yang sharp, tajam gitu, intinya begitulah. Okay, that's all. Thank you for my sharing, and then for all you guys, kalau ada pertanyaan silakan tanya di kolom komentar, or you wanna discuss silakan juga diskusi di kolom komentar. And I hope teman-teman bisa bantu subscribe, like, comment, and share biar aku semangat untuk sharing lagi pengalaman-pengalaman aku, mulai dari daftar beasiswa sampai kemana aja, and then jawab-jawab soal-soal ujian, karena aku juga banyak banget mengikuti tes-tes masuk kerja. Jadi soal-soalnya tuh aku simpen biar aku semangat untuk nge-share semua soal-soal itu. Don't forget to like, comment, subscribe, and share this video. Semoga bermanfaat. Good luck for all you guys yang mau daftar beasiswa unggulan di tahun 2022. See you for the next video and bye.